Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Ulfaisya Yusuf, SPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan mikro. Perkenalkan, saya Yusriani dengan NIM 2109025010117 dari program studi pendidikan akuntansi kelas B Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan mikro, di mana saya akan menjelaskan mengenai proses penginputan dari suatu transaksi dengan menggunakan aplikasi akuntansiku. Aplikasi akuntansiku ini sebenarnya dapat diakses melalui perangkat handphone dan laptop. Namun pada video kali ini saya hanya menggunakan perangkat handphone saja dalam penginputan transaksi yang telah diberikan di Google Classroom. Untuk itu, simak video saya kali ini. Ini adalah soal transaksi yang telah diberikan pada Google Classroom, di mana Ibu Dewi adalah pengusaha yang ingin memulai usaha UMKM dengan membuka usaha brownies kukus pada tanggal 1 Mei 2024 dengan nama brownies Ibu Nafifa. Nah, setiap brownies yang Ibu Nafifa ini jual seharga 25.000 per kotak. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2024. Langsung saja kita akan input setiap transaksi ini pada aplikasi akuntansiku. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi akuntansiku, di mana pada bagian atas terdapat nama perusahaan, yaitu Brownies Ibu Nafifa. Untuk itu langsung saja kita menginput setiap transaksi yang telah diberikan. Kita klik tambah transaksi. Di dalam transaksi yang pertama, Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha brownies Ibu Nafifa pada tanggal 1 Mei 2024. Kita pilih 1 Mei 2024. Waktunya kita sesuaikan saja. Akun dari menginvestasikan uang berarti kas pada modal. Untuk itu, pada debit kita pilih akun kas sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk kreditnya kita pilih akun modal tambahan sebesar 5 juta rupiah juga. Kemudian kita masukkan catatan. Di sini saya masukkan catatan bahwa Ibu Dewi menginvestasikan uangnya untuk modal awal usaha. Kita klik simpan. Selanjutnya pada transaksi masih tanggal 1 Mei, yaitu membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar 480.000. Maka akun yang kita masukkan ialah beban sewa pada kas. Untuk itu pada debit kita pilih beban sewa bangunan pada kas, beban sewa sebesar 480.000 di debit dan kas sebesar 480.000 di kredit. Untuk catatannya saya kasih membayar sewa bulanan
membayar sewa tempat usaha bulanan. Kita simpan. Kemudian transaksi selanjutnya di tanggal 2 Mei 2024, yaitu membeli peralatan, yaitu 2 buah panci sebesar 60.000, mixer sebesar 184.000, dan timbangan sebesar 41.000. Kita pilih general. Nah, dari transaksi di tanggal 2 ini, akun yang kita gunakan ialah, kita pilih akun peralatan. Di sini ada 2 jenis peralatan, yaitu mesin dan peralatan kantor. Tapi jika dilihat dari peralatan-peralatan yang digunakan itu tergolong pada aset tetap mesin dan peralatan, karena ada 2 buah panci, mixer, dan timbangan. Itu adalah mesin dan peralatan yang digunakan untuk usaha brownies Ibu Nafifah. Pada kas sebesar, nah tadi itu di transaksi itu 2 buah panci 60.000, mixer 184.000, dan timbangan 41.000. Jika kita jumlahkan itu sebesar 285.000. 285.000 di kredit, di debit pun 285.000. Kita beri catatan. Nah, di sini di catatan saya memasukkan jenis-jenis peralatan yang dibelikan. Mixer 184.000 dan timbangan sebesar 41.000. Kita simpan. Kemudian transaksi selanjutnya, transaksi di tanggal 3 Mei 2024, yaitu membeli bahan baku, yaitu tepung terigu sebesar 225.000. Untuk lebih memudahkan, saya memasukkan dulu catatan pembelian bahan baku. Yang pertama itu tepung terigu sebesar 225.000. Kemudian telur sebesar 60.000. Kemudian susu sebesar 150.000. Mentega sebesar 52.000, dan bahan-bahan lain sebesar 250.000. Nah, jika kita lihat yang sudah kita masukkan, kita pilih jenis transaksi general. Dilihat dari
pembelian bahan baku yang telah saya catat pada catatan, tidak terdapat akun biaya bahan baku. Untuk itu kita menggunakan akun biaya produksi, karena bahan baku itu termasuk dalam elemen biaya produksi. Kreditnya kas biaya produksi sebesar jumlah dari pembelian bahan baku itu sebesar 737.000, di debit, di kredit juga seperti itu. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, transaksi selanjutnya di tanggal 9 Mei 2024 ialah penjualan 150 kotak brownies secara tunai sejak tanggal 3 sampai 9 Mei. Nah, 150 kotak ini kita kalikan 25.000 karena harga satuan kotak dari brownies itu seharga 25.000. Jadi ketika kita kalikan itu sebesar, maka penjualannya di tanggal 9 sebesar 3.750.000. Penjualan dari tanggal 3 sampai 9 totalnya 3.750.000. Maka akun yang kita gunakan ialah kas bertambah sebesar 3.750.000. Kita menggunakan akun penjualan. Ternyata tidak terdapat akun penjualan, makanya kita hanya ada akun pendapatan. Maka kita gunakan akun pendapatan sebesar pada kredit sebesar 3.750.000. Selanjutnya di tanggal 11 ada pembelian peralatan. Pembelian peralatan dari toko asing, yaitu 10 loyang seharga 120.000, kemudian etalase sebesar 1.600.000, peralatan lain-lain sebesar 881.000, dan hanya sampai situ. Saya ulang, di tanggal 11 Mei 2024 terdapat pembelian peralatan dari toko asing berupa 10 loyang 120.000, etalase sebesar 1.600.000, peralatan lain-lain 881.000. Maka total pembelian peralatan dari toko asing itu sebesar 2.601.000. Tapi dibayar 1.500.000, sisanya utang. Maka akun yang kita gunakan pertama ialah akun peralatan, sama seperti tadi kita menggunakan mesin dan peralatan, sebesar 2.601.000. Kemudian
kas kredit sebesar 1.500.000, kita bayar 1.500.000, sisanya kita utang. Kita menggunakan akun utang usaha, dikredit sebesar 1.100.000. Kita simpan. Kemudian di tanggal 16 kita menggunakan terdapat transaksi penjualan 130 kotak brownies secara tunai. Kepada reseller Haji Ade Usni. Seperti yang kita ketahui, harga satu kotak brownies itu 25.000. Jadi total dari 130 penjualan kotak brownies sebesar 3.250.000. Akunnya kita pakai pendapatan kas sebesar 3.250.000 di debit, pendapatan sebesar 3.250.000 di kredit. Transaksi selanjutnya tanggal 17 Mei pembayaran utang ke toko asing sebesar 1.101.000 yang di tanggal 11 Mei tadi, yang telah kita transaksikan di tanggal 11 Mei. Membayar hutang ke toko asing sebesar 1.101.000. Maka akun yang kita gunakan ialah hutang usaha di debit sebesar 1.101.000 pada kas 1.101.000. Transaksi selanjutnya tanggal 19 Mei. Di tanggal 19 Mei terdapat pembelian bahan baku
yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000, dan bahan lain-lain sebesar 250.000. Maka akun yang kita gunakan ialah biaya produksi pada kas. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi akuntansiku ini bisa menambah modal, bisa menambahkan akun, akan tetapi kita harus menggunakan akun premium terlebih dahulu untuk bisa tambahkan akun-akun yang kita butuhkan. Total dari pembelian bahan baku itu sebesar Rp737.000. Transaksi selanjutnya tanggal 25 Mei 2023. 25 Mei 2023 yaitu penjualan 200 kotak brownies ini kita kalikan 25.000, maka total penjualan di tanggal 25 Mei 2024 itu sebesar 5 juta, maka mendapatkan kas sebesar 5 juta. Di kredit kita menggunakan akun pendapatan 5 juta. Selanjutnya tanggal 27 Mei 2024 transaksinya itu membayar gaji karyawan sebesar 400.000, maka kita menggunakan akun gaji, beban gaji pada kas sebesar 400.000. Selanjutnya di tanggal 28 Mei 28 Mei yaitu membayar listrik sebesar 75.000 dan air sebesar panasnya kesian 47.000. Maka akun yang kita gunakan tidak terdapat akun beban listrik dan air. Untuk itu kita akan menggunakan akun beban biaya umum dan administratif yang lebih mendekati biaya listrik dan air pada kas.
Biaya umum dan 75.000 dan 47.000. Maka 122.000 di debit, di kredit juga 122.000. Selanjutnya di tanggal 29 Mei 2024 terdapat pembayaran biaya telepon. Sama seperti tadi, tidak terdapat akun biaya telepon. Untuk itu, kita menggunakan akun biaya umum dan administrasi. Sebenarnya kita dapat menambahkan akun pada aplikasi akuntansiku ini. Namun, kita harus masuk sebagai akun premium. Kemudian, transaksi yang terakhir tanggal 30 Mei, yaitu membayar biaya lain-lain sebesar 400.000. Biaya lainnya pada kas sebesar 400.000. Kita simpan. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang sudah kita input pada aplikasi akuntansiku. Itu tanggal 31 Mei. Nah, ini adalah tampilan dari akun-akun transaksi yang telah kita input sebelumnya yang tadi. Mulai dari penginvestasian modal awal sampai dengan pembayaran biaya lain-lain. Selanjutnya kita dapat mengunduh hasil penginputan kita ini pada aplikasi pada bentuk PDF atau Excel. Kita dapat menginput hasil penginputan kita ini pada bentuk PDF atau Excel yang ada di atas sini. Kita pilih Excel.